Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kesehatan yang Allah berikan selalu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, doa dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah, kajian kita sore hari ini kembali kita ambilkan dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya, berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu untuk mendapatkan surga, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Dari ayat ini kajian kita berjudul manfaat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan kata-kata istighfar itu. Dan itu adalah kalimat yang sangat mudah kita ucapkan. Itu minimal Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu apa artinya istighfar itu? Kalau arti secara umum biasanya itu kan minta ampun, istighfar itu. Lalu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, istighfar berasal dari kata ghafara yastaghfiru, istighfar, yang artinya adalah menutupi. Jadi dengan kita beristighfar kepada Allah agar Allah menutupi segala dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena sejak kita balik dan berakal sampai saat ini, itu banyak sekali dosa yang kita lakukan. Karena suatu saat kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
barang siapa yang berbuat keburukan sebesar zarah akan diperlihatkan. Yauma tubulas sarair, nanti akan datang waktunya semuanya akan ditampakkan, akan dibukakan nanti. Maka dengan kita istighfar itu agar Allah tidak menampakkan kepada kita. Andaikanlah saat ini Allah tampakkan dosa kepada kita, kita tak akan sanggup melihatnya. Pasti kita tertunduk hina dan malu. Wujuhu yaumazin khashi'ah, akan tertunduk malu dan hina nanti. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja kaum muslimin diperlihatkan kepada kita, pasti kita tidak sanggup. Umpamanya selama ini kita orang terpandang, orang berpangkat, lalu melakukan suatu kesalahan. Biasanya bajunya terpandang, sekarang tidak, berganti dengan tulisan di belakangnya bertuliskan tahanan. Pasti malu, tertunduk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita istighfar kepada Allah agar Allah tidak memberikan dampak dari dosa atau menutupi dampak dari dosa. Andaikan ada orang melakukan dosa, baik itu pribadi, bersama, berkelompok, maka berdampak kepada yang lain. Bukan saja yang melakukan, yang lain pun juga kena dampaknya. Ini yang pernah terjadi kaum muslimin. Nah, di zaman Nabi Soleh alaihissalam, kaum Tsamud itu melakukan kesalahan. Ya, kesalahannya adalah sampai mereka itu membinasakan dan membunuh onta betina Nabi Soleh. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Karena mereka mendustakan Allah, mendustakan para nabi, maka kami ratakan, kata Allah, tempat tinggal mereka itu. Jadi kaum Tsamud itu diratakan tempat tinggalnya, kata Allah, karena yang dosa dilakukan oleh sekelompok orang. Berapa ketika itu? 9 orang. Jadi pelaku yang membunuh onta Nabi Soleh itu 9 orang, tapi dampaknya luar biasa, kena yang lain. Jadi dengan kita istighfar agar Allah menutupi dampak dari dosa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dengan kita beristighfar akan berikan jiwa dan perasaan kita ini menjadi tenang. Jadi kalau banyak istighfar, perasaan kita tenang, hidup kita tenang. Wa anistaghfiru rabbukum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Dan beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu dan bertaubatlah, maka diberikan kehidupan yang baik sampai ajalmu datang. Jadi kaum muslimin, kita beristighfar, menyebut nama Allah, berzikir, membaca ayat Al-Quran, tentu jiwa ini, perasaan ini akan tenang. Kemudian manfaat beristighfar itu terhindar dari kemurkaan Allah atau bencana. Andaikan Allah akan mendatangkan bencana kepada penduduk suatu negeri, maka kalau masih banyak orang istighfar di negeri tersebut, minta ampun kepada Allah, maka Allah tunda. Nah, inilah yang kita rasakan kaum muslimin. Ya, berapa tahun yang lalu bahwa Kota Padang itu akan terjadi gempa besar dan tsunami besar, ya, akan meluluhlantakkan Kota Padang, Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah, ya, memang gempa terjadi, tapi ya tsunami belum terjadi. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan binasakan suatu negeri kalau masih banyak di negeri tadi wa hum yastaghfirun. Inilah kaum muslimin, ya,
disebabkan di antara bapak-bapak kaum muslimin yang masih banyak istighfar, maka tidak jadi atau ditunda atau dialihkan ke daerah atau negara lain. Bahkan daerah lain, negara lain yang tidak disebut-sebut, terjadi kemurkaan Allah. Alhamdulillah di tempat kita Allah masih sayang dan selamatkan. Maka dari itu kaum muslimin, tetaplah selalu kita istighfar kepada Allah, dan ya Allah akan berikan ketenangan hidup dan dihindarkan dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.